Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Halo, podcast Jejak episode keberapa Yan? Kesekian lah. Sekian, Yan. karena kita juga lupa episode keberapa. Betul sekali. Jadi hari ini aku dan Yeni mau membahas sesuatu lagi, atau beberapa hal atau cukup banyak, kita kurang tahu ke depannya. Dan kita mengajak salah satu teman kita yaitu Danu Budiarto. Halo Danu, Iya. perkenalkan Halo diri. Danu, coba Asik. dulu dong. Halo juga Dendri sama Yeni. Oke. Danu ini Gimana salah kabarnya? satu teman. Baik. Baik, banget. alhamdulillah baik. Nah, Danu ini Alhamdulillah, salah Pak. satu teman kita waktu di perkuliahan, teman-teman. Jadi, kita satu organisasi, satu fakultas. Aku sama Danu satu kos, satu kamar pernah kita 1 bulan lebih. Jadi, wes teman deket lah itu, man. Jadi, yang mau kita bahas di podcast hari ini itu tentang quarter life crisis. Wow. Ini adalah salah satu Cukup permasalahan menarik. dan cukup menarik kan. Salah satu permasalahan yang kita alami bertiga mungkin, atau teman-teman semuanya juga mengalami di usia sekarang, di seperempat abad usia kalian. Mungkin kita langsung bahasnya soal dari Jenny dulu deh. Yang kamu alamin di umur sekarang tentang quarter life crisis itu apa ya? Oke. Gini, untuk terkait quarter life crisis sendiri kan pasti ini kan permasalahan yang pasti dialami oleh sebagian bahkan dominan manusia sekarang gitu ya, yang kita sama-sama beranjak dewasa gitu, pasti kita tuh akan mengalami yang namanya quarter life crisis. Nah, quarter life crisis masing-masing orang kan pasti beda-beda gitu kan, termasuk mungkin versi aku, versi Dendris, versi Danu itu pasti beda-beda. Tapi kalau dari aku sendiri yang aku alami di seperempat abad umurku ini, bener banget sih yang namanya aku mengalami quarter life crisis, di mana saat ini banyak permasalahan-permasalahan yang baru aku alami ketika aku beranjak menjadi dewasa gitu. Salah satu di antaranya adalah gimana aku lebih mengenali diriku sendiri gitu loh. Yang sih kayak yang dulu itu dari kemarin-kemarin tuh rasanya yang aku pikir aku sudah mengenali diriku sendiri, tapi nyatanya itu enggak gitu. Ternyata tuh diriku yang kemarin tuh bukan diriku yang sesungguhnya loh, kayak gitu. Jadi aku benar-benar baru mengalami permasalahan kayak ibarat kata tuh krisis identitas. Mungkin kalau orang-orang yang lain mungkin kan baru istilahnya puber itu ya umur 17, umur gini puber tuh gini-gini dan sebagainya kayak gitu udah. Nah, kalau aku sendiri tuh aku baru mengalami diriku yang menjadi sekarang ini kebingungan gitu loh, kayak bingung sih ini tuh sebenarnya ini tuh maunya apa sih, aku tuh maunya kemana sih, ini tuh gimana sih, kayak gitu tuh baru banget aku temuin di seperempat abad ini gitu, yang mana pasti kita pun sudah memegang beban masing-masing gitu kan gitu. Jadi aku sih untuk yang aku highlight di sini sih aku lebih lagi mencari diriku yang sebenarnya kayak gitu sih. Kalau dari Danu sendiri nih gimana kalau menanggapi quarter life crisis gitu? Apakah kita sama ataukah Danu juga ada versi-versi yang lain kayak gitu? Mungkin bisa di-sharingin ke teman-teman juga gitu. Iya. Kalau yang mungkin aku anjir. Aduh, itu Anda Bapak Dendris. itu salah satu permasalahan quarter life crisis, teman-teman. Bingung ya? Bingung. Mau sama yang mana? Bukan cuma itu sih sebenarnya. Kebanyakan kalau Pak Dendris kebanyakan. Oke, gimana Nu? Oke. Iya Yan, kalau quarter life crisis versi aku ya sama sih, bingung mencari jati diri sih. Karena sebenarnya gimana ya, di usia sekarang ini yang menginjak 24 tahun ya, hampir ke 25, itu emang bener-bener apa ya namanya, bingung sih. Bingung di sini tuh karena udah ngejalanin awal-awal nih, sebelum kita memasuki usia ini, pengen ini kan, dan udah tercapai, ternyata cuma gini-gini doang gitu. Betul banget. Contoh konkretnya gini sih, kayak misal di pekerjaan ya, contoh konkretnya. Awal tuh pengennya masuk ke divisi ini. Nah, setelah masuk itu ternyata
kok cuma gini doang, nggak sesuai sama ekspektasi. Nah di situ tuh mulai mulai bingung lagi, mulai masa ya mau di sini terus gitu. Nah terus mau melangkah, mau pindah pijakan tapi itu berat, sama Iya. belum terima sama konsekuensinya gitu, belum Iya. berani, maksudnya belum berani untuk terima konsekuensinya gitu. Sedangkan di usia sekarang kan udah nggak bisa ngandelin orang tua ya, makanya Betul di situ banget. sih Betul itunya banget. sih. Kecuali kalau lo anak konglomerat gitu ya. Kagak perlu lu Iya, mikir yang aneh-aneh. Udah lu masuk nah perusahaan betul. bapak lo gitu kan. Kayak gitu. Tapi kan Iya, untuk iya. kita dan sebagian orang yang lain di luar sana kan kita di sini tuh bener-bener struggling ya dengan kaki kita sendiri kayak gitu kan. Nah itu yang lebih banyak jadi ini ya pikiran gitu ya. Bener-bener. Iya, benar-benar itu benar-benar apa ya? Nguras ini sih energi. Ya. Maksudnya, Emosi. mungkin karena aku termasuk orang yang nggak tahu sih ya overthinking atau enggak. Tapi tuh yang jelas itu tuh hampir setiap minggu tuh pasti menghantui dalam pikiran gitu loh. Maksudnya mikirin terus masalah itu. Oke, ada Mau kemana gitu. ada jam Iya, rawan iya. overthinking ya berarti. Iya, iya. Benar sih. Makanya Oke. tuh Oke, kalau Denris gimana, Riz? Menanggapi quarter life crisis menurut Denris? Secara keseluruhan mungkin hampir sama kayak kalian sih. Cuma kalau lebih dikonkretin lagi itu lebih ke kayak apa ya, membuat keputusan untuk diri sendiri gitu loh. Membuat keputusan yang berdampak pada jangka panjang. Jadi keputusan yang mau aku ambil itu benar-benar ketika kamu ambil keputusan itu ada fase di mana itu benar-benar rumit untuk diambil gitu loh. Entah kayak kejadian mungkin Desember kemarin gitu, aku lagi di masa-masa yang rumit juga, kemudian Ya, aku harus membuat keputusan untuk kedepannya mau gimana, dan ya. proses untuk ngambil keputusan ini tuh nggak tahu apa bisa berdampak untuk jangka waktu yang lama atau enggak. Dan ini keputusan ini nggak cuma dalam satu hal gitu, maksudku untuk banyak hal juga gitu, entah untuk pekerjaan, entah untuk keluarga, untuk kehidupan pribadi atau yang lain. Tapi semua itu kan kembali kayak mungkin yang aku simpulin quarter life crisis itu gimana aku sendiri gimana caranya mengambil keputusan yang tepat untuk jangka waktu yang lama dan berdampak baik tentunya buat aku dan orang-orang di sekitarku. Tapi menurutku sih ya, sebelum kita mengambil suatu keputusan itu kita pasti dapat banyak pelajaran sebelumnya gitu, entah bikin kamu sedih, entah bikin kamu senang, bikin kamu kecewa ataupun marah. Dan proses untuk mengambil keputusan itu juga bukan cuma rumit, tapi kadang-kadang juga bikin down juga gitu. Sebelum ngambil aja bikin down, apalagi ketika udah mau ngambil keputusan gitu. Dan Ditambah ini juga lagi, ditambah lagi dalam kalau apapun. Oke, ditambah lagi kalau semisal nanti keputusan yang kita ambil ternyata salah gitu. Iya, Atau itu tidak keputusan sesuai yang dengan harapan. Kayak mau nggak sesuai. mundur, iya kalau mau mundur, aduh, nggak bisa lagi gitu. Jadi mau nggak mau ya, harus dijalanin gitu kan. Gitu sih. ini sih apa namanya, mungkin kalau teman-teman ini juga sedikit membantu mungkin untuk permasalahan quarter life crisis kita semua. Aku pernah kemarin baca buku Filosofi Teras. Ada yang pernah baca nggak? Dan itu pernah baca? Belum. Itu buku bagus banget buat siapapun di umur berapapun, terutama di umur-umur kita gitu. Jadi salah satu hal penting yang aku ambil dari buku itu adalah ketika kamu merencanakan sesuatu, ketika kamu mau mengambil keputusan, jangan pernah berekspektasi bahwa keputusan itu akan selalu berhasil. Dan jangan juga berekspektasi keputusan itu nggak berhasil. Jadi kamu harus berusaha berpikir bahwa kamu memikirkan keduanya gitu. Kamu harus memikirkan keduanya bahwa bisa berhasil, bisa enggak. Ketika cuma pikirnya berhasil doang dan ternyata gagal, kecewamu akan berkali-kali lipat dari sebelumnya. Dan itu buku merangkup banyak hal sih. Dan aku menyarankan untuk siapapun mungkin bisa membaca, mengajarkan kalian untuk bagaimana, intinya buku itu, Filosofi Teras itu mengajarkan kalian bagaimana caranya menjalani hidup. Itu layak dibeli dan layak dibaca. Oke, wow. Terima Oke. kasih untuk insight-nya, Denris. Gitu. Yeah. Oke. Kalau
Gimana, No? Enggak, kalau mungkin agak ini sih ya, nyanggah dikit tadi yang masalah Dindris Iya. bilang segala sesuatu itu kita harus mempertimbangkan antara yang terbaik sama kemungkinan terburuknya. Nah, kalau mungkin kalau aku pribadi sih ya, lebih ke ini sih, kenapa kamu ingin mengambil langkah itu? Karena kalau misal kita memikirkan kemungkinan terburuk kan, nanti itu kita nggak jalan-jalan gitu. Kita akhirnya cuma diam di tempat. Itu kalau menurutku sih. Oke. Bisa. Kalau dari aku sendiri untuk menanggapi kalian berdua itu tadi, sesuai prinsip yang aku ambil, yang masih aku pegang untuk saat ini juga, karena gini, aku tuh mikir juga sih, kalau setiap kita mengambil suatu keputusan, pasti, kalau aku pribadi pasti akan melihat resiko dari kedua belah pihak. Maksudnya kayak ketika aku ambil keputusan A, resikonya apa nih? Ketika aku ambil keputusan B, resikonya apa nih? Gitu. Dari kedua resiko itu, nggak tahu juga sih, kalau aku akan milih mana yang sekiranya aku bisa untuk tanggung gitu. Walaupun pun sama-sama kayak kan kita nggak bisa kan ngambil dua sisi tebu yang manis gitu, pasti harus salah satu, nggak bisa dua-duanya tuh enak semua gitu, pasti kan ada salah satu yang nggak enak atau bahkan dua-duanya nggak enak gitu. Tapi seenggaknya dari dua itu kita lihat nih mana yang masih bisa, mana yang bisa kita masih toleransi, bisa, betul, mana yang bisa ditoleransi gitu. Ketika udah mikir oh ya yang A nih yang bisa aku toleransi gitu kan, ya udah langsung ambil aja gitu. Karena gini, kalau aku pribadi tuh mikirnya memang kita tuh nggak bisa lah yang namanya kita tuh bisa ngelihat masa depan kita tuh kayak gimana, kita bakal jadi apa di usia 30 tahun nanti, kita akan menjadi seperti apa gitu kan, kita kan nggak bisa ngelihat gitu kan. Nah, pasti manusiawi juga ketika kita saat ini pun khawatir, kita gelisah, kita bingung untuk di titik sekarang tuh kita ngelakuin apa ya supaya di titik 30 tahun nanti tuh kita bisa menjadi seperti ini gitu kan. Itu pasti ada juga gitu. Tapi kalau aku mikir, dan pengalaman kemarin juga pernah ngejalanin tuh kayak kalau misal kita terlalu khawatir dengan sesuatu hal yang kita tuh nggak bisa tahu gitu, dan itu pun juga bukan job desk kita untuk menyelesaikan itu malah jadi beban gitu loh, kayak jadi kepikiran beban gitu kan. Jadi kayak ya udah kamu udah ngambil ini juga dengan segala pertimbangan, ya udah lakuin aja, diambil aja gitu. Perkara nanti ke depannya itu tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau meleset dan sebagainya, seenggaknya itu pilihan kita gitu loh. Mau itu seberat apapun, seenggaknya itu pilihan kita gitu. Gue yang udah milih kok gitu. Jadi ya mau nggak mau memang harus diambil gitu dan dijalani juga ya, karena itu resikonya dan konsekuensinya gitu. Karena hidup di dunia ini tuh nggak ada yang enak, Bor, gitu. Kayak ya semua tuh harus penuh struggling, harus penuh perjuangan gitu. Kalau lo mau enak, ya lo harus mau capek gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi kayak tapi emang di quarter life crisis ini bener-bener wow banget sih untuk kita, dan khususnya aku pribadi, di mana kita tuh kayak jadinya mainnya ilmu comparing ya, maksudnya nggak munafik gitu, kita tuh nggak munafik, aku manusia biasa yang aku di titik ini pun walaupun udah pakai kacamata kuda nih, kasarannya udah pakai kacamata kuda, dimasukin tuh positivity vibes ya, positivity vibes, baca tuh quote-quote kayak udahlah jangan bandingin, jangan ini dan sebagainya, tapi di dunia ini tuh kita nggak bisa nutup itu gitu loh, kayak ya pasti akan ada ilmu comparing gitu, jadi kayak ya sudah, dan itu yang bener-bener emang menguras juga sih, walaupun sampai pada akhirnya di titik aku tahu sendiri bahwasannya, karena kemarin juga makasih ya Dendris udah memberikan suguhan di YouTube, ada film pendek Merangkul Jejak namanya, Merangkul Jarak ya, Merangkul Jarak. Yang mana dari pelajaran itu ya yang aku ambil bener-bener ya kayak wow, ada satu petikan bahwasannya kita tuh salah sebenarnya untuk kalau kita tuh membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Salah, karena itu nggak akan ada habisnya gitu. Karena kita punya spesialisasi sendiri, mereka punya spesialisasi sendiri yang kita tuh nggak bisa dibandingin gitu. Malah justru yang harus dibandingin tuh ya dengan dirimu sendiri gitu loh.
dengan dirimu sendiri di masa sekarang itu, kamu bandingin dengan dirimu di masa kemarin, masa lampau gitu. Udah ada progres belum? Udah ada perubahan belum? Ketika kamu udah ada perubahan, itu sudah cukup lebih baik gitu. Karena kalau kita bandingin sama orang lain tuh yang ada makan hati nggak sih? Makan hati sendiri. Dan nggak selesai-selesai ya, nggak Betul, selesai-selesai. betul banget gitu. Karena ini sih dari awal aja garis startnya udah beda-beda. Kita nggak bisa. Nah, dari startnya udah beda-beda dan tujuan finishnya juga beda. Maka dari itu ya mungkin benar sih apa kita seharusnya nggak membanding-bandingin ya sama orang lain gitu di situ. Tapi kadang tuh ya kalau misal lihat kayak misal apa postingan atau apa mungkin ya emang pencapaian orang gitu ya. Iya, pencapaian orang, lebih ke pencapaian orang. Ya emang kelihatannya rumput tetangga emang lebih hijau gitu. Tapi kan kita nggak tahu ininya, nggak tahu perjuangannya kan dia sejauh apa perjuangannya. Betul. Siapa tahu ketika kita tidur mereka di sepertiga malamnya mereka berdoa gitu kan, apa mereka belajar, apa mereka kan nggak tahu gitu. Ya sudahlah begitu. Kalau saya kan kayak jadinya ya sudahlah. Terus gini, aku mau nanya ke Danu deh. Kan quarter life crisis ini gimana ya, permasalahan lah. Kita sering banyak dapat permasalahan atau sulit ngambil keputusan. Ketika pun keputusan kita itu gak berhasil, pastilah setiap dari kita itu pernah down banget, pernah ngerasa jatuh banget. Kalau kamu gimana? Kamu dapat motivasi untuk kayak ya aku jalan lagi deh gitu. Kamu bangkit dari mana biasanya? Gerak lagi. Gerak lagi. Ya. Jadi mau cerita dikit ya, curhat dikit. Banyak juga nggak apa-apa, Nu. Iya, semenjak jadi waktu belum kerja tuh emang ngerasain down banget karena udah berkali-kali proses seleksi tapi nggak dapet kan, nah itu down. Tapi waktu itu tuh cara buat bangkitnya itu karena ini sih lebih nyalurin ke hobi sih. Kebetulan kan aku sendiri kan suka hobi fotografi ya. Lebih tepatnya pakai HP sih, pakai HP. Nah, itu sih salah satu buat ngadepin ya, solusinya lah buat bangkitin mood gitu. Dapat mood lagi. Buat dapat mood. Nah, dari situ sih karena emang kalau misal dipikirin terus tuh emang nggak ada habisnya. Jadi ini sih ngambil quote dari lagunya ini India. Pokoknya secukupnya aja lah, ya secukupnya gitu, secukupnya. Jadi gimana caranya biar kita bisa langsung bangkit? Kalau aku ya ngalihin ke hobi sih. Jadi fotografi gitu, jalan-jalan. Nah itu abis balik tuh kan semangat lagi. Nah dari situ bisa atur strategi atau atur inilah planning gitu. Kalau dari aku sih gitu. Mungkin kalau dari mungkin aku nanggepin juga ya. Kayaknya aku tanpa sadar aku dapat mood juga dari hobi gitu. Tapi selama ini ketika kayak down itu pasti ya kadang-kadang aku telepon ibu gitu atau telepon ayahku dulu. Tapi kayaknya juga aku ngelakuin hal yang sama, tapi tanpa sadar tuh aku dapat mood juga dari hobi-hobiku. Misal ya entah main basket, entah aku nulis, entah ngapain juga, baca buku. Dan mungkin juga bisa dilakuin juga ke teman-teman ketika kalian punya hobi dan ngerasa down, mungkin bisa menjalani aktivitas kayak hobi kalian dulu gitu. Siapa tahu nemu ide baru atau dapat mood lagi buat ngelakuin hal-hal yang lain yang lebih penting juga gitu. Iya. Terus mau nambahin juga jadi tadi benar apa kata Dendis, kadang tuh kita butuh sekedar telepon sama orang-orang terdekat kita kayak misal orang tua atau kakak buat sekedar berbagi cerita sih gitu. Emang nggak bisa dibungkiri sih karena apa ya, yang namanya manusia tuh butuh didengerin kan, gitu. Jadi ketika kita udah cerita tuh kadang ada rasa plongnya gitu, istilahnya hilang lah ya. Terus kadang dari situ juga kita dapet istilahnya
masukan-masukan kan dari orang-orang terdekat kita. Betul. Itu sih. Iya, mau nambahin itu. Iya, betul. Kalau kamu sendiri gimana ya? Aku sendiri. Jadi gini sih sebenarnya, karena Anda itu orang yang selalu memotivasi orang lain, jadi saya Iya, penasaran. bener, itu benar banget sih. jadi tempat untuk bernaung ini. buset, tempat untuk bernaung ya, saya pohon gitu. Nggak apa-apa sih, karena kalau bisa dijadikan itu, saya pengen jadi pohon sih juga sebenarnya. Jadi kalau dari aku sendiri tuh, kalau pasti akan ada masa-masa di mana aku down gitu kan. Nggak mungkin aku akan selalu ada di posisi yang atas terus, yang moodnya bagus dan sebagainya gitu. Yang pertama banget, yang ketika moodku lagi down, pasti aku akan cerita ke ibuku, atau aku ngeliat muka dia, pasti. Karena 23 tahun, kebetulan juga 23 tahun sampai sekarang, hampir mau 24 ini juga, aku tuh nggak kayak kalian yang merantau gitu loh. Kayak aku tuh selalu di Solo terus, jadi kayak nggak pernah yang ngalamin yang namanya tuh jauh dari orang tua gitu. Jadi ketika ada apapun itu tuh pasti selalu setiap malam juga selalu diajarin juga sih sama ibu juga dari kecil. Kalau misal kita setiap hari, setiap malam itu kita akan sharing cerita gitu. Entah itu dari cerita yang seneng, bahkan sampai cerita yang paling sedih gitu. Berantem sama teman, ini apa dan sebagainya, cekcok dan sebagainya. Aku pun diajarkan untuk selalu terbuka kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya makanya aku juga setuju apa yang dikatain Danu sama Dennis tadi, kalau misal kita tuh sebenarnya tuh butuh orang-orang di sekitar kita untuk seenggaknya cuma dengerin cerita kita. Karena kita tuh nggak butuh saran, kita nggak butuh masukan, cuma mau ada tempat sampah aja lah buat kita tuh membuang semua sampah-sampah kehidupan ini gitu. Iya gitu loh, maksudnya gitu. Jadi pasti dengan aku ngeliat muka bapak ibuku, terutama ibuku tuh udah naikin mood banget, kayak wah ya udah ada semangat gitu, kayak di kekuatan. Emang lebay banget sih, tapi emang kayak gitu. Apalagi kan aku maksudnya nggak ada saudara gitu, jadi kayak ya emang bergantungnya cuma sama bapak ibu gitu. Dan lebih enak kita tuh bergantung dengan orang tua kita daripada kita bergantung dengan orang lain gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dinaikin mood, sebenarnya aku tuh orang yang simple sih. Cukup ketika ada masalah atau ada apa-apa, hal-hal yang membuat pikiran jadi butek gitu ya, naikin moodnya cuma ya udah dibawa tidur, terus kalau nggak dengerin musik aja gitu, dengerin musik yang aku suka, terus tidur gitu, itu udah cukup gitu. Terus kalau untuk ditanyain terus apa yang membuat kamu tuh bisa move ketika lagi down, tapi mau move untuk ngambil sesuatu hal apa dan sebagainya, aku selalu berpikiran Korea Korea gitu. Ya mesti kayak aku harus punya duit banyak biar aku bisa traveling, aku bisa ke Korea kayak gitu. Jadi kayak motivasi. Itu motivasi, bener, itu motivasi. Jadi tadi pun juga Danu sempat nyinggung ketika kita dapat pekerjaan yang sesuai dengan ekspektasi, dengan keinginan kita gitu. Ketika kita udah ada di sana, rasanya gini-gini aja ya. Sama sih, sebenarnya sama. Ini juga ngerasain kayak gitu, kayak aduh rasanya gini-gini aja ya, kok nggak ada perubahan ya, kok nggak ada peningkatan ya, kayak gitu. Tapi perlu di garis bawahi, ketika kita mau move juga, kita harus punya pijakan yang kuat juga gitu loh. Supaya ketika nanti kita move, kita tuh dipastikan tidak jatuh. Jadi seenggaknya kita tuh ada bola atau ada kasur atau ada matras yang bisa nerima kita gitu, kita nggak jatuh kayak gitu. Nah, yang bener-bener bisa itu sih karena harus punya duit yang banyak supaya bisa ke Korea dengan duit sendiri, itu motivasi. Jadi ketika mau ditanyain kok nggak capek di situ-situ aja gitu, lah mohon maaf, duitnya ngalirnya di sini baruan gitu. Kalau maksudnya kita nyiapin pijakan-pijakan kita untuk kita ya bisa move, kita bisa ini dan sebagainya, kayak gitu kan gitu. Cuma ya nggak bisa memungkiri juga ketika emang belum ada pijakan apa-apa, ya mau nggak mau ya harus di situ gitu. Karena aku bukan tipikal orang yang ketika mau keluar atau resign gitu terus nganggur gitu loh. Aku tuh nggak bisa. Jadi kayak disiapin dulu, ada pijakan, terus ketika yang tempat sana udah nerima, nah baru nih, Bu, saya resign ya. Kayak gitu. Karena aku tuh orang yang gitu sih, nggak bisa. Karena ada beberapa juga teman-temanku yang
dia keren banget. Aku mengapresiasi mereka sih ketika mereka mau resign gitu kan. Ya mereka benar-benar resign gitu. Dia ya udah mereka resign, mereka siapin cari kerja lagi gitu. Jadi selama orang rentang waktu itu ya mereka nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Nah sedangkan aku tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi beda-beda kan. Tadi kalau Danu dan Des hobi. Kalau saya sebenarnya bukan hobi ya, itu apa ya? Saya juga bingung gitu. Tapi itu memotivasi banget sih, kayak jadi naiknya tuh bus gitu. Oke. Karena berhubung tadi aku sama Dani sudah nanya gitu kan, karena untuk spesial ini hari ini, boleh deh Danu coba nanya gimana gitu, apa buat kita, atau mungkin mau sharing lagi gitu buat teman-teman semua gitu. Siapa tahu kan teman-teman sahabat podcast di sana punya pengalaman yang sama kayak kita, kebingungan, mencari keputusan, jati diri, gitu kan. Ya, jadi aku paling cuma mau share masalah quarter life crisis tadi. Intinya ya kita pasti semuanya, teman-teman yang dengerin podcast ini juga pasti akan mengalami. Dan kalau dari saya pribadi sih, untuk menghadapi itu ya salah satunya melarikan ke ini sih, hobi, kegiatan hobi sih, hobi. Itu aja mungkin. Oke. Buat closing juga, mungkin menutup podcast Jejak kali ini, dari yang aku bisa rangkum juga dari pembahasan kita juga hari ini adalah jangan terlalu mengkhawatirkan apa yang belum terjadi di depan. Oke, kita mempersiapkan segala keputusan dengan segala pertimbangan, betul. Tapi segera putuskanlah gitu. Jangan cuma terus dilihat doang kayak gitu kan, di pertimbangan mulu, mikir-mikir mulu, nggak akan jalan kalau kayak gitu. Makanya udah ambil aja, nggak usah khawatir, walaupun kekhawatiran, kegelisahan, kebingungan itu adalah manusiawi gitu. Tapi seenggaknya kita bergerak satu tahap dulu nih, satu step dulu gitu, untuk kita menciptakan step-step selanjutnya. Kayak gitu sih. Oke. Terima kasih untuk buat Danu, teman kita, sahabat kita, saudara kita, keluarga kita. Sudah mau berbagi dan sharing cerita pengalamannya juga dan pendapatnya juga menanggapi terkait dengan isu quarter life crisis juga. Untuk Danu terima kasih, Denris juga terima kasih. Terima kasih juga untuk sahabat podcast Jejak dimanapun kalian berada. Gak bosan-bosan terus dengerin podcast kita gitu kan. Bisa untuk semoga terus bisa mungkin teman-teman untuk bisa request atau ide gitu terkait isu apa sih yang mau akan kita bahas, atau kita harus ngundang siapa nih untuk kita bahas. Atau kalian mau ngobrol sama kita juga bisa. Atau kalian juga mau ngobrol sama kita juga bisa gitu kan nanti. Kalau caranya gimana tuh kalau mau ngobrol sama langsung DM aku aja. Gimana nih? Langsung DM Denris saja. Kalau enggak ya kan nanti kan kita kan upload ini di beberapa platform juga gitu kan. Nah nanti bisa untuk komentar di situ juga, bisa nambahin kayak gitu. Gitu sih. Jadi untuk itu ya podcast kita hari ini. Semoga teman-teman terhibur, bisa mengambil pelajaran juga gitu kan. Semoga kita bisa bertemu di podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.